dengan NPM 2019-01501116 dari kelas R6B. Di sini saya ingin mempraktikkan mengenai teknik-teknik counseling person-centered. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu berbicara? Perkenalkan, saya Ratna, Bu. Oh, Mbak Ratna, yang kemarin WhatsApp Ibu ya? Iya, Bu, benar. Mbak Ratna dari kelas berapa? Saya Ratna Santika dari kelas 12 IPA, Bu. Mbak Ratna, oh kalau nggak salah Mbak ini yang anaknya aktif organisasi bukan ya? Iya, Bu. Bagus sekali Mbak, jadi punya pengalaman dalam organisasi. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar suasana konseling kita hari ini dapat terbangun suasana keakraban. Baik, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Aisyah, namun biasa dipanggil oleh siswa dengan nama Ibu Aisyah. Ibu biasanya memberikan konseling untuk kelas 10 dan kelas 11. Maka dari itu, Ibu hanya mengetahui sedikit saja siswa kelas 12. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana nih kabar Mbak Ratna? Alhamdulillah, saya baik. Ibu sendiri bagaimana keadaannya? Kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik juga, Mbak. Oh iya, Mbak, mohon maaf nih, kita melakukan sesi konseling dengan virtual seperti ini karena dengan kondisi pandemik yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Iya, Bu, nggak apa-apa. Dalam proses konseling ini, kita sepakati terlebih dahulu ya, dengan waktu 30 menit. Bagaimana, Mbak? Baik, Bu, saya bersedia. Apakah Mbak Ratna sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, Bu. Ini baru pertama kalinya. Oh gitu. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya Ibu menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling ya. Baik, Bu. Jadi, konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang guru BK, yaitu Ibu, kepada individu. Individunya ini seperti Mbak Ratna yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh Mbak Ratna. Baik, Bu. Tapi, Bu, saya takut jika saya membicarakan permasalahan saya ini, nanti akan tersebar tidak ya, Bu? Tidak, Mbak. Dalam melakukan proses konseling ini, saya sebagai guru BK akan menjaga asas kerahasiaan klien yang dimana saya tidak akan membocorkan rahasia klien. Jadi Mbak Ratna tidak perlu khawatir untuk dapat bercerita dengan saya. Oh, seperti itu, Bu. Baik, Bu, kalau begitu. Baik, apa yang bisa Ibu bantu untuk Mbak Ratna? Jadi gini, Bu. Saya rasa gelisah dan takut sehingga membuat diri saya itu sulit untuk tidur karena ada satu hari yang mengganjal. Jadi saya kan sudah kelas 12 dan sebentar lagi saya juga akan daftar SNMPTN. Tetapi orang tua saya ingin saya untuk kuliah dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Tetapi saya tidak berminat dengan jurusan tersebut. Bagaimana, Bu? Memangnya Mbak Ratna mau mengambil jurusan apa?
Kalau untuk saya sendiri sih, saya ingin ngambil jurusan dokter, Bu. Saya ingin menjadi dokter. Mungkin menjadi seorang dokter membutuhkan uang yang banyak, sedangkan orang tua saya mungkin sedangkan orang tua saya merasa keberatan dengan segi perekonomiannya, Bu. Tetapi kan saya bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah kedokteran. Saya merasa keberatan dengan pendapat orang tua saya dengan jurusan yang akan saya ambil. Jadi permasalahan di sini Mbak Ratna ingin mengambil jurusan kedokteran, sedangkan orang tua Mbak Ratna ingin Mbak mengambil jurusan ilmu hukum. Benar, Bu. Terus saya juga harus bagaimana, Bu? Karena saya merasa gelisah dan kepikiran terus, dan tidur saya pun juga jadi merasa nggak tenang dengan hal tersebut. Sebelumnya, apakah Mbak Ratna sudah membicarakan dengan orang tua Mbak Ratna? Waktu itu sih saya sudah pernah bilang, tetapi orang tua saya tetap kekeh, Bu, untuk memasukkan saya ke jurusan hukum. Kapan Mbak Ratna berbicara dengan orang tua? Sekitar 6 bulan yang lalu, Bu. Oh, seperti itu. Apakah saat ini Mbak Ratna sudah berbicara kembali? Untuk saat ini belum, Bu. Saya takut dengan ayah saya yang keras dengan saya, Bu. Jadi begini Mbak, sebagai orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya, termasuk dengan orang tua Mbak Ratna. Mbak Ratna tidak perlu merasa takut untuk membicarakan hal yang mengganjal di dalam diri Mbak terkait jurusan yang akan Mbak Ratna pilih nanti. Tapi, Bu, saya takut apa nanti orang tua saya akan setuju dengan jurusan yang akan saya pilih atau tidak, yang akan membuat diri saya kecewa. Ibu mengerti dengan apa yang dirasakan oleh Mbak Ratna. Ibu dulu juga seperti itu kok Mbak, tetapi Ibu mencoba berterus terang dengan skill yang Ibu punya. Dan Alhamdulillah orang tua Ibu mendukung Ibu untuk menjadi seorang guru BK. Ibu yakin dengan Mbak Ratna berbicara terus terang terkait kemampuan yang Mbak Ratna punya, pasti orang tua Mbak Ratna menyetujuinya. Terlebih dahulu, Mbak Ratna ini selalu menjadi juara kelas kan, dan pasti akan mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Dan menurut Ibu sangat disayangkan jika Mbak Ratna ini harus keluar dari jurusan yang sudah ada di dalam diri Mbak Ratna. Jika saya berbicara terus terang, apa mungkin orang tua saya menyetujuinya juga, Bu? Insya Allah, Mbak, pasti orang tua Mbak Ratna akan setuju. Tapi saya takut dan juga tidak yakin apa orang tua saya akan setuju. Karena terakhir saya bicara, orang tua saya tetap Bu dengan pendapatannya, bahkan saya dimarahi. Tidak ada salahnya untuk Mbak Ratna berbicara kembali dengan orang tua Mbak. Mbak Ratna tidak perlu takut selama Mbak Ratna melakukan hal yang benar, pasti nantinya akan ada jalan keluarnya. Apalagi terkait kemampuan yang dimiliki oleh Mbak Ratna sendiri. Berbicaralah terus terang sama orang tua Mbak. Insya Allah orang tua Mbak Ratna akan paham dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh Mbak Ratna dan akan menyetujuinya. Begitu ya, Bu. Jadi saya harus berterus terang nih dengan orang tua saya, Bu, terkait kemauan saya yang ingin kuliah di jurusan ilmu kedokteran. Benar, Mbak. Ibu yakin orang tua Mbak Ratna akan paham dengan kemampuan yang Mbak Ratna punya. Baik, Bu. Nanti saya akan mencoba berbicara kembali kepada orang tua saya.
Bagaimana? Apakah sekarang Mbak Ratna masih merasakan kegelisahan dan ketakutan? Jangan sampai rasa kegelisahan dan ketakutan yang dialami oleh Mbak Ratna membuat Mbak Ratna menjadi tidak konsentrasi belajar dan menjadi gagal dalam mengikuti SNMPTN. Alhamdulillah sekarang tidak, Bu. Saya akan mencoba berbicara kembali dengan orang tua saya. Baik, alhamdulillah jika Mbak Ratna sudah tidak merasakan kegelisahan dan ketakutan lagi. Semoga dengan ini bisa membantu Mbak Ratna ya. Dan apakah ada yang bisa Ibu bantu lagi, Mbak, terkait permasalahan yang lainnya? Sudah tidak ada, Bu. Saya kira itu saja permasalahan saya. Baik, jika tidak ada lagi, semoga Mbak Ratna selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Ibu juga ya, semoga kita dapat bertemu kembali di sekolah. Amin. Baik, Mbak Ratna, jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, Ibu mohon izin untuk keluar dari room virtual pertemuan hari ini ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Ratna. Ibu keluar ya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.